Ustadz, kita ketahui bahwa dari awal sampai akhir ya isinya tentang kerusakan, isinya tentang ketidakadilan, isinya tentang kebobrokan. Dan yang kita bahas kali ini adalah kebobrokan undang-undang kesehatan yang baru disahkan. Nah, kita selaku umat Islam ini sering bertanya, kenapa hal ini terjadi? Ya kan? Dan ini terjadi tidak hanya dalam aspek kesehatan semata, ya kan? Meskipun sekarang kita bahas kesehatan, pendidikan, ekonominya, sosialnya, semuanya rusak gitu. Sebenarnya salah apa kita ini, Ustadz, gitu kan? Terus bagaimana kita merubah kondisi yang seperti ini agar menjadi lebih baik gitu menurut pandangan Islam, Ustadz Ahmad Mukti. Mungkin itu dulu pertanyaannya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Agung, Dr. Diana, Sri Diana, Eva, Ustadz Chandra, lupa saya, Bu Ikrimanisa, Bu Nisa. Anda bawa suami dari Tangsel tadi. Dan para asatidz sekalian, ustadzah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini insya Allah kita bisa berkumpul ya. Ini merupakan satu nikmat yang luar biasa. Saya berdoa agar para dokter ini diberikan barokah oleh Allah. Amin ya Allah. Pahalanya banyak, masya Allah. Nah, meskipun tadi banyak saya jadi bergetar dada saya tuh ketika mendengarkan begitu banyak, masya Allah ya, tantangan dan ancaman. Bahkan saya melihat yang kita diskusikan ini lebih penting dibanding Caimin. kan viral Caimin. Ini lebih penting dibanding sekedar kita bicara Pilpres. Masya Allah. Ini masalah umat soalnya. Maka dalam salah satu ayat dikatakan dalam surat Ar-Rum, Bismillahirrahmanirrahim, Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhuqu amilu ba'daladhi amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan ya di darat maupun di laut. Karena siapa? Bima kasabat aydin nas. Karena ulah tangan manusia sendiri. Ya, salah satunya apa yang dilakukan oleh, saya sebut dengan rezim saat ini, begitu dahsyatnya melakukan perubahan dalam 10 tahun terakhir. Ya. Berbagai macam kebijakan baru, baik berkenaan dengan mineral, SDA, maupun juga ketenagakerjaan, maupun juga tentang udara, gelombang, kelautan dan segala macam, termasuk yang terakhir adalah kesehatan. Pertanyaannya kenapa kok bisa terjadi? Kita perlu merefleksikan kita sendiri, negeri ini dibangun atas dasar apa? Begitu ya. Di dunia ini kan kita kenal dengan hasil dari siapa yang menang di dunia ini. Ketika yang menang itu adalah negara yang berbasis ideologi, kan begitu ya. Mohon maaf kalau kita plotting gitu, yang menang itu adalah negara-negara yang basisnya adalah negeri-negeri barat. Maka mereka memiliki ideologi yang disebut dengan ideologi kapitalisme atau ar-ra'sumaliyah. Ar-ra'sumaliyah ini adalah yang basisnya adalah materi, kemanfaatan. Sehingga mereka tidak percaya ada namanya disebut dengan aturan dari Tuhan. Jadi mereka itu memang terpisah antara Tuhan sebagai pencipta dan Tuhan sebagai pemberi aturan. Ujung-ujungnya adalah dalam proses mereka mengadakan pelaksanaan manajemen sebuah negara maupun juga bangsa, mereka akan melakukan proses itu berdasarkan manfaatan semata.
Kita tahu ya, perang dunia 1, 2, jauh sebelumnya ada perang salib segala macam. Ketika mereka menguasai, maka mereka membuat aturan-aturan. Ada PBB, tadi secandra ada WTO, ada GATS atau GATS, General Agreement on Trade and Services. Maka itu bagian besar cara mereka mengunci agar setiap negara ini tidak lepas dari cengkraman kekuasaan mereka. Kalau dulu kita kenal dengan penjajahan fisik atau penjajahan military occupation gitu. Sekarang sudah tidak ada lagi memang. Tetapi mereka mengunci dengan cara soft occupation atau penjajahan non fisik yang bentuknya berupa perjanjian atau disebut juga dengan traktat atau disebut dengan segala macam, termasuk adanya WHO, WTO, termasuk juga ada UN, United Nations, segala macam itu bagian besar dari agenda mereka. Sehingga negeri ini kalau dikatakan tadi kenapa kok bisa terjadi? Ya memang didesain sebagai negeri yang nation state, yang di dalamnya stakeholdernya adalah orang-orang yang memiliki kepentingan ra'sumaliyah tadi. Kalau tadi dikatakan liberalisme itu salah satu cabangnya saja, tapi bahwasanya mereka didesain oleh ra'sumaliyah atau kapitalisme sehingga negeri ini sebisa mungkin menjadi bagian dari proksi global. Nah, ini yang kemudian kita perlu telaah, termasuk kemudian kita turunkan dalam bentuk undang-undang kesehatan atau kita sebut dengan, kalau kemarin ada RUU Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja, sekarang Omnibus Law Kesehatan, yang di dalamnya itu juga ternyata saya baca tuh banyak banget pasalnya, nggak mampu saya mencermati. Lalu itu ternyata kumpulan dari sekian banyak peraturan yang dijadiin satu, kemudian ini menjadi sebuah hukum yang satu gitu. Kita nggak tahu nanti kan ahli hukumnya, cuman kalau kita perhatikan begini, kita kenal dengan Islam. Al-aslu fil al-af'al at-taqayyudu bi ahkamis syar'i. Setiap at-taqayyudu bi ahkamis syar'i. Jadi setiap perbuatan manusia itu harus terikat dengan hukum syara'nya. Baik itu urusan individu, maupun urusan masyarakat, maupun urusan negara. Nah, kita kritisi mana yang urusan individu, mana urusan masyarakat, mana urusan negara. Urusan individu misalnya tentang kesehatan. Allah dan Rasulnya sudah dari sejak awal Islam datang itu mengangkat derajat manusia. Maka dikatakan mahu al-Islam alladhi ad-din alladhi anzalallah, adalah agama yang diturunkan oleh Allah untuk mengurus, mengatur urusan individu. Jadi individu itu diurus oleh Allah, diberikan contohnya, diberikan tuntunannya, contohnya yaitu tentang kesehatan sendiri. Saya kebetulan berkecimpung di dunia industri makanan, Pak Agung. Tadi ada yang bilang stunting ya, saya lagi memproduksi stunting yang produksi umat Islam, tapi kok ya nggak laku. Aneh nih negeri ini. Yang laku malah makanan-makanan yang dikatakan stunting, padahal tidak ada zat stuntingnya di dalamnya. Biskuit, instan, segala macam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, urusan individu di zaman Nabi itu diajarkan bagaimana mereka kenal dengan personal hygiene, motong kuku, mandi. Sementara Eropa itu belum kenal. Mana ada Eropa kenal mandi dulu? Nggak ada. Kotor. Mereka itu sangat di bawah sekali standar dibanding dengan Andalusia misalnya, dengan negeri yang luar biasa. Di bidang individu diajarkan. Kalau sekarang orang kenal istilah personal hygiene, di India sedang digalakkan yang namanya bagaimana mereka kencing di tempat yang disediakan. Di India tuh Pak, orang tuh biasa kencing di sembarang tempat, ya, menggunakan toilet segala macam nggak ada. Mereka sedang bekerja keras mendidik masyarakatnya untuk kenal dengan hygiene. Sementara Islam sudah jauh 14 abad yang lalu diajarkan tentang bahwa di dalam kukumu itu ada makhlukan begitu ya. Maka sekarang kita kenal dengan bagaimana kita diberikan siklus memotong kuku,
segala macam, mandi segala macam. Sehingga kita diberikan oleh Allah itu tuntunan. Yang kedua juga masyarakat diberikan juga tentang pelajaran tentang bersihan, an-nadhafatu minal iman. Kenal. Makanya kalau ada masjid misalnya, panjenengan diberikan zoning, mana yang najis, mana yang enggak najis. Di industri makanan saat ini baru dikenal yang namanya good manufacturing practice. Mana zone 1, zone 2, zone 3. Maka produk-produk makanan itu kemudian sekarang bisa yang safe segala macam ya. Karena zona 1 langsung bersentuhan dengan mikroba. Ada namanya patogen, ada namanya communicable disease, itu dikendalikan. Itu saat ini, dulu mana pernah ada. Padahal Allah dan Rasulullah sudah duluan mengajarkan tentang halalan wa thayyiban. Sehingga ini luar biasa. Nah yang ketiga adalah tentang negara. Tadi ini berarti kita bicara mengkritisi RUU ini dari sudut pandang Islam itu bagaimana. Ada beberapa sudut yang harus kita kritisi. Yang pertama tadi harus disampaikan Ustaz Chandra tentang bagaimana kondisi atau posisi RUU ini didudukkan di dalam pandangan syariat Islam. Yang pertama adalah jelas ini bukan didasari oleh syariat Islam. Jadi kalau saya mengatakan harus ditolak ini. Tapi saya heran ya, panjenengan juga mungkin perlu menyampaikan ini ke umat gitu. Kita diskusi debat di sini ya, atau menyampaikan topik khusus tentang kesehatan. Tapi begitu kita duduk di majelis-majelis taklim, di masjid, khutbah, ada nggak yang diangkat perkara ini oleh para ulama? Para kiai itu mengangkat tema kesehatan, RUU kesehatan dan bahayanya untuk umat. Nggak ada. Kenapa? Karena memang kita dibiasakan memisahkan mana yang urusan ritual dan mana urusan kehidupan sosial. Seolah-olah terpisah, nggak nyambung gitu. Coba pandangan sholat gitu, dengerin khotib tuh bicara. Oh, kok nggak pernah mengangkat tentang bahayanya kesehatan. Padahal zaman dulu umat Islam itu setiap mereka seorang yang ahli, misalnya Ibnu Sina, dia ahli terhadap pengobatan, dia ahli terhadap chemical engineering dan segala resep, bahkan tabib dan kedokteran. Tetapi ternyata dia juga ahli terhadap ilmu fikih. Sehingga menjelaskan fakta itu disandari oleh keimanan. Nah ini yang kemudian menyambung ke Dr. Nisa tadi. Saya berdoa agar masa depan kita ini para dokter-dokter itu diajarkan tentang akidah yang kuat sehingga ketika mereka bekerja untuk memberikan kesehatan itu memang mandatori motivasi kuatnya adalah karena dia beramal untuk umat gitu. Tetapi bukan berarti kemudian gratisan ya. Zaman Bani Abbasiyah Baghdad itu dokter itu gajinya gede. Hampir kalau nggak salah ya hampir $500. Atau kalau didirhamkan sekian ribu dirham. Kenapa? Karena memang mereka itu pelayan umat kemudian memberikan support kepada masyarakat agar mereka tetap bisa beribadah. Maka ini luar biasa. Maka kesehatan itu adalah bagian dari hal yang asasiyah. Yang dasar ya. Jadi kalau di dalam syariat itu kita kenal sandang, pangan, papan, terutama ini yang asasian. Kenapa kok asasiah? Karena sandang itu menutup aurat. Wajib. Pangan, ya memang harus wajib. Orang kalau nggak makan kan nyawa taruhannya, mati. Maka negara itu wajib memenuhi yang namanya sandang, pangan. Lalu papan. Papan itu apa ya? Karena kita harus ada naungan. Kita harus berlindung kan gitu. Kalau enggak kan kita diterpa angin segala macam kan sulit. Maka negara posisinya adalah wajib menyediakan ini. Demikian juga dengan 3 hal yang lain. 1, keamanan. 2, pendidikan. Dan yang ketiga, kesehatan. Hukum syarak mengatakan ini wajib dipenuhi. Kenapa? Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Imam itu adalah pelayan. Dan dia akan dimintakan oleh Allah pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Sehingga kalau tadi dikatakan bagaimana terjadi, berarti ra'in kita ini tidak terjadi.
Tadi sudah dikatakan healthcare atau saya sebut sebagai layanan kesehatan yang awalnya diniatkan dari zaman dulu untuk memberikan umat itu agar tetap bisa sholat, tetap bisa melaksanakan aktivitas ibadah dengan baik, maka itu asasian gitu. Kemudian diganti dengan namanya industrial health atau bisnis kesehatan. Yang pasti itu akan berbeda orientasi hidup. Yang tadinya awalnya adalah negara sebagai pemenuh ra'iyah atau pemenuh masalah umat, kemudian negara menjadi nation state yang basisnya adalah bisnis yang di dalamnya para pemilik modal semuanya. Maka panjenengan bisa menyaksikan nanti ke depan siapa yang akan menjadi pemimpin itu pasti di belakangnya itu para pemilik modal, karena mereka adalah orang-orang yang menginginkan terjadinya proses industri yang luar biasa, potensi. Saya coba sudut pandangnya kita rubah. Potensi bisnis kesehatan di Indonesia itu mungkin mohon dikoreksi ya dokter. 500 triliunan itu, gede itu. Di dunia mungkin sudah hampir ribuan triliun. Bisnis kesehatan ya, yang kaitannya dengan rumah sakit, obat dan segala macam. Pertanyaannya, ini kalau tidak kita rubah orientasi ini, tentu akan tambah kesini tambah parah. Kenapa? Ya mereka sengaja bikin penyakit, kemudian dibikin kayak termasuk gerakan LGBT. Ini kan sebenarnya penyakit yang dimunculkan. Lalu mereka memunculkan obat, terus saja begitu, addicted gitu. Sehingga seolah-olah, dan ini integrated. Kalau teman-teman memahami bagaimana ekonomi dibangun, itu ada namanya APBN, ada namanya spending, ada namanya economic growth. Economic growth itu juga pasti akan didasari oleh adanya spending dari masyarakat. Kalau nggak ada spending berarti nggak ada economic growth. Makanya di-create itu. Gimana caranya ada pengeluaran dana dari masyarakat. Nah bagaimana kemudian Islam memandang ini semua? Selama dia tidak di-create berdasarkan kepentingan umat, maka itu harus ditolak gitu. Jadi yang kritis yang pertama itu. Yang kedua, undang-undang ini juga tidak berorientasi kepada layanan murah. Karena apa? Karena memang dari awal orientasinya tidak digunakan untuk tadi ya memberikan health service, tetapi lebih kepada health industry. Sehingga apa yang terjadi? Hukum syara itu pasti dikesampingkan. Ya. Padahal di dalam salah satu hadis dikatakan kalau ada orang meninggalkan harta, maka itu adalah sudah ada ahlinya. Tapi kalau ada orang meninggalkan hutang, meninggalkan kesulitan, penderitaan, maka menjadi urusanku, kata Rasulullah. Jadi kesulitan itu harus diambil alih negara, terutama kesehatan, pendidikan, keamanan. Tidak mungkin negara itu membiarkan negerinya tidak aman, membiarkan pendidikannya tidak terjadi, membiarkan kesehatannya terlantar. Berarti ini benar-benar dolim menurut saya. Maka perlu dikritisi betul-betul. Makanya kalau Pak, saya tadi dari sejak awal mendengarkan tuh Masya Allah. Ini perkara yang berat sekali dan harus menjadi topik utama para ustadz, para ulama, para asatidz untuk menyampaikan kepada umat. Pentingnya kita untuk mengkritisi hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa memisahkan antara kehidupan ritual masjid dengan urusan seperti ini. Padahal Allah dan Rasulnya menjadikan Islam itu menjadi semua memiliki aturan yang diatur oleh Allah. Yang pertama tadi urusan individu, yang kedua urusan dia dengan orang lain yaitu muamalah, dan yang ketiga adalah dia dengan yang disebut dengan dirinya sendiri ya, dengan makanannya dijaga segala macam. Maka ya sebagai pembuka saja Tat ya. Baik. Seruan kita adalah kita senantiasa meniatkan diri kita untuk tidak memisahkan bahwa saya seorang dokter, dia seorang masjid atau seorang agamawan, tetapi jadikan diri kita sebagai profesi dan juga sebagai penerang, pembawa nur cahaya Allah ini. Dokter
plus penjelasan tentang fakta dan pandangan syariat di dalam. Saya mengutip surat As-Saff, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyuna man ansarullah. Lalu mereka menjawab nahnu ansarullah. Jadi ini nasihat buat saya para jamaah sekalian, bahwasanya jadilah kita ini orang-orang yang beriman menjadi penolong agama Allah. Apapun profesi yang kita emban, mau dokter, mau polisi, mau ahli bisnis, ekonom, ahli hukum, pedagang, segala macam. Karena pertentangan antara yang hak dan batil itu insya Allah akan terus menerus. Kalau tadi usia 63 belum cukup, insya Allah. Muhammad Nasir sudah tidak ada, tapi perjuangannya terus berlangsung. Maka kita katakan bahwasanya melakukan proses waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita yakin bahwasanya al-haq itu akan mengalahkan yang batil. Itu keimanan kita yang terjaga. Maka di momen yang luar biasa ini, semoga kita semua memiliki kemampuan untuk terus menjadikan diri kita seorang orang yang menolong agama Allah. Terjunkanlah diri kita ke situ. Mau nanti lawannya, karena kita sudah bilang tadi ya, ini sudah menjadi global movement. Runtutan dari proses penjajahan yang luar biasa. Militer selesai, fisik selesai, kemudian penjajahan ekonomi, penjajahan sistem. Sampai walam tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi diri kita jangan sempat berhenti untuk terus menerus berjuang. Fa insyaallah itu akan terbit kemenangan, akan terbit proses-proses yang membaik ya. Tentu sebagai pribadi kita luangkan waktu kita yang terbaik untuk mendidik umat. Salah satunya undang-undang kesehatan ini. Lalu mengajak orang lain untuk juga ikut serta memikul beban ini. Karena besarnya tantangan itu juga harus dikalahkan dengan besarnya Islam. Maka tidak akan pernah menang kita dengan sistem yang besar ini tanpa juga menggunakan Islam dengan sistem yang besar juga. Tidak akan mungkin. Kalau kita mengalahkan raksasa global dilawan dengan batas kita sendiri pribadi, masjid pribadi, ataupun satu negara, nggak mungkin. Kita harus menjadikan Islam itu menjadi besar, yang memiliki kekuatan yang kemudian sebanding dengan mereka. Godzilla dilawan dengan Godzilla, maka kita berusaha sekuat tenaga agar kita ini menjadikan Islam tegak sempurna dan bisa mengalahkan, sebagaimana huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun.